syarat kejujuran ini menjadi sesuatu yang mutlak. Ya. Ketika kejujuran itu sudah mulai diperjualbelikan, sudah mulai kata dengan perbuatan berbeda, maka saat itulah sebetulnya nilai kepemimpinan secara moral sudah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Mas Jajilul dan teman-teman sekalian. Indonesia Leaders Talk ini sudah edisi ke-64. Alhamdulillah, duet kami, saya dengan Bung Rocky Gerung, tiap pekan tidak pernah absen. Mau Natal, tahun baru, mau Ramadan, mau Idul Fitri, kita jalan terus ya, karena kami berpendapat ruang publik yang sehat itu terus kita isi dengan narasi kebaikan, narasi analitis yang adil dan memberikan kedewasaan dan kebijakan. Dari berbagai sisi kita melihat mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, sampai wayangan, sampai TikTokan dan lain-lain. Tapi edisi sekarang, mari saya pribadi mengajak kita semua rendah hati untuk merenungi satu sosok yang Allah mengingatkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Baginda Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam bukunya Michael Hart, ya, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, peringkat keduanya Isaac Newton, peringkat ketiganya Nabi Isa atau Yesus Kristus, peringkat ke-13-nya ada Genghis Khan, tetapi di peringkat pertamanya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Every crisis and fall on leadership, ya. Segalanya naik turun karena kepemimpinan, dan karena itu kepemimpinan profetik, ya, kepemimpinan imani, kepemimpinan akal sehat, kepemimpinan yang tulus, kepemimpinan yang memberikan inspirasi, kepemimpinan yang rendah hati, kepemimpinan yang dermawan, kepemimpinan yang menyayangi, mesti terus-menerus kita gali. Ya. Tentu kita punya demikian banyak bintang-bintang kepemimpinan. Mulai dari Jenderal Sudirman, kalau kita lebih jauh lagi Pangeran Diponegoro, mungkin juga kita bisa sebutkan Bung Karno dan lain-lain. Tapi pada kesempatan kali ini layak kalau kita merenung dan merendahkan diri untuk melihat bagaimana tipikal kepemimpinan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan coba kita proyeksikan dengan apa yang ada sekarang. Teman-teman sekalian, di bukunya Michael Hart, ya, saya baca dia komparatif studi gitu loh. Bung Rocky nanti lebih detail bisa meluruskannya. Dibandingkan dengan Genghis Khan, baginda Nabi, Genghis Khan raja terbesar Mongolia, kekuasaannya demikian besar. Baginda Nabi juga luas sekali wilayah kekuasaannya, tapi ketika Genghis Khan meninggal, kekuasaan Mongolia mengecil sampai sebelum Genghis Khan berkuasa. Jadi kata Michael Hart, orang ini sangat berpengaruh ketika masih hidup, tapi ketika meninggal orang ini hilang daya pengaruhnya. Beda dengan baginda Nabi. Baginda Nabi walaupun sudah wafat, tetapi ya, cahaya Islam, kekuasaan dan penyebaran dakwah tetap berkembang sehingga di atas Genghis Khan. Dibandingkan dengan Nabi Isa, yang saya tahu adalah Nabi Isa karena masa hidupnya singkat, 33 tahun, lebih terkonsentrasi bagaimana membangun kekuatan rohani dan moral. Tapi baginda Nabi bukan cuma kekuatan rohani dan moral, tapi juga mewujudkan bagaimana Islam menjadi institusi yang membawa keberkahan, membawa kesejahteraan, dan membawa kedamaian dalam bentuk keadilan
penegakan hukum dan lain-lain. Sehingga teman-teman sekalian, saya ingin angkat setidaknya 3 hal ya, kepemimpinan baginda Nabi yang sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. Yang pertama adalah kejujuran ya. Baginda Nabi selalu menanamkan kejujuran. Dan ini adalah keberanian untuk mengakui kesalahan. Makanya dalam Al-Quran ketika ada ayat abasa wa tawalla, dia bermuka masam, Nabi tidak menutup-nutupi, disampaikan. Ya. Ketika dalam beberapa cerita Nabi dengan para istrinya punya masalah, ya sampai kisah-kisahnya tidak ada masalah karena jujur adalah fondasi dari segala hal. Justru ketika kita jujur, tanda kita punya kedewasaan, tanda kita punya ketajaman moral, karena tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, apalagi menjadi pemimpin. Syarat kejujuran ini menjadi sesuatu yang mutlak. Ketika kejujuran itu sudah mulai diperjualbelikan, sudah mulai kata dengan perbuatan berbeda, maka saat itulah sebetulnya nilai kepemimpinan secara moral sudah hilang. Karena itu kita melihat saat ini kejujuran perlu untuk kita angkat. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang jujur itu tidak harus berasal dari kelompok kita, dari agama kita, dari tempat lain pun kita bisa mengambil kejujuran itu. Dan baginda Nabi bukan cuma sendiri, tapi para sahabat juga mengikuti bab kejujuran ini.